Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kesuburan Tanah tahun 2021. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan praktikum evaluasi kesuburan tanah dengan metode -1 test pada tanaman jagung. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Pak Sarifudin, Pak Fauji, Pak Majid Damanik, dan Ibu Hamidah Hanum. Sedangkan dosen pengampu praktikum ada Ibu Nur Ulina Sebayang dan saya sendiri Wida Akasa. Nah, pada praktikum ini kalian akan dipandu oleh asisten praktikum yang terdiri dari Habib, Fairuz, Paula, Fiona, dan juga Leoni. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana mengevaluasi kesuburan tanah dengan -1 test pada tanaman jagung. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengetahui status kesuburan tanah pada tanaman jagung. Yang kedua, gejala defisiensi unsur hara pada tanaman jagung. Lalu, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk praktikum ini? Pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahannya. Alat yang kita persiapkan adalah yang pertama di sini ada cangkul, kemudian ada gembor yang berisi air, kemudian ada timbangan untuk menimbang pupuk. Lalu kita siapkan bahan yaitu tanah, kemudian polybag, kemudian benih jagung, dan terakhir pupuk yang telah kita timbang. Ada urea, SP36, dan KCl. Bagaimana cara melakukan praktikum ini? Mari kita dengarkan pemaparan oleh Bu Ulin. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Ulina Warnisha Sebayang. Saya adalah dosen pengampu praktikum kesuburan tanah tahun 2021 pada program studi agroteknologi. Praktikum ini akan dilakukan secara berkelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 8 orang mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan bahwa percobaan pada praktikum ini menggunakan rancangan acak kelompok non-faktorial dengan 8 perlakuan yang sesuai dengan jumlah mahasiswa dalam satu kelompok, sehingga setiap mahasiswa harus bertanggung jawab terhadap satu perlakuan pada satu tanaman jagung. Perlakuan yang digunakan dalam praktikum ini ada 8. Yang pertama adalah kontrol, artinya tidak ada pupuk yang diaplikasikan ke tanaman. Kedua adalah lengkap, artinya ada 3 pupuk yang harus diaplikasikan, yakni urea, SP36, dan KCl. Ketiga adalah -N, artinya pupuk urea tidak diaplikasikan. Keempat, -P, artinya pupuk SP36 tidak diaplikasikan. Kelima, -K, artinya pupuk KCl tidak diaplikasikan. Keenam, -N dan P, artinya pupuk urea dan SP36 tidak diaplikasikan. Ketujuh, -N dan K, artinya pupuk urea dan KCl tidak diaplikasikan. Kedelapan, -P dan K, artinya pupuk SP36 dan KCl tidak diaplikasikan. Di sini saya dibantu oleh asisten praktikum akan memaparkan prosedur percobaan praktikum kita. Hal yang harus dilakukan pertama adalah memasukkan tanah yang telah disiapkan ke dalam polybag berukuran 5 kg. Setelah tanah diisi polybag, kita basahi tanahnya dengan sedikit air. Gali sedikit tanah, kemudian kita tanam 2 buah benih jagung dan tutup kembali dengan tanah. Di sini telah disiapkan tanaman jagung yang sudah tumbuh dan berumur 2 minggu. Kita akan aplikasikan pupuk sesuai dengan dosis pupuk pada masing-masing perlakuan. Sebelum aplikasi pupuk, kita harus menimbang pupuk sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Kemudian kita buat parit di sekeliling tanaman jagung untuk menyebarkan pupuk, agar akar tanaman jagung dapat menyerap pupuk yang kita aplikasikan dengan baik.
Saya akan mencontohkan salah satu perlakuan, yaitu minus P, sehingga pupuk yang saya aplikasikan adalah pupuk urea dan pupuk KCl. Setelah itu, parit harus kita tutup kembali dengan tanah. Nanti pada usia 7 minggu kita amati gejala defisiensi hara mulai dari gejala N, gejala P, dan juga gejala K. Kemudian setiap minggunya kalian harus mengamati tanaman jagung ini dengan parameter tinggi tanaman dan juga jumlah daun. Jadi nanti akan kalian ukur tinggi tanamannya berapa sampai pada 7 minggu setelah tanam. Nah, bagaimana? Mudah kan untuk melakukan praktikum ini? Semoga informasi yang kami sharing hari ini bermanfaat bagi semuanya dan bisa kalian lakukan dengan baik dan benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.